Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok satu itu akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan jenis grafik nilai rapot penyusun. Yang dimana dari kelompok kami ada terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama ada Madewi Kramadana Iswara dengan NIM 12210631. Yang kedua ada saya sendiri dengan Septian Dwi Nurjohansa dengan NIM 12210634. Yang ketiga ada Anggiko Bisara dengan 12210635. Ya, bisa masuk ke penjelasannya. Nah, yang pertama ada distribusi frekuensi. Yang dimana distribusi frekuensi ini sering juga disebut sebagai tabel frekuensi. Bentuk penyajian ini, data yang semula masih mentah, disusun ke dalam kelompok atau kelas-kelas tertentu. Selanjutnya, yang dimana ada istilah-istilah distribusi frekuensi, yang dimana terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi, yang masing-masing dinamakan batas kelas. Untuk memudahkannya dapat digunakan perumusan struktur seperti ini. Ya, bisa diklik. Yang dimana jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,322 log n, yang dimana n sama dengan jumlah data observasi. Ya, yang kedua yaitu adalah batas kelas, yang dimana batas kelas atau kelas limit adalah 2 angka yang dijadikan sebagai pembatas kelas, yang terdiri dari batas kelas atas dan batas kelas bawah. Tepi-tepi batas kelas ini dinamakan kelas boundaries, yang dimana juga dikatakan sebagai batas kelas nyata atau aktual kelas limit. Yang ketiga ada panjang kelas, atau di mana disebut dengan kelas interval atau kelas size, di mana interval kelas ini adalah jangkauan atau jarak antara kelas yang satu dengan kelas lainnya secara berurutan. Interval kelas tersebut ditentukan dengan menentukan beda antara kelas batas kelas bawah, suatu kelas dengan batas kelas bawah, kelas sebelumnya atau sesudahnya. Yang dimana dalam menentukan interval kelas ini perlu diketahui terlebih dahulu jangkauan antara beda antara data terbesar dengan angka data terkecil. Selanjutnya dapat digunakan perumusan sederhana seperti berikut. Ya, bisa diklik, yang dimana interval kelas sama dengan jangkauan dibagi jumlah kelas. Yang keempat ada frekuensi. Frekuensi adalah angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. Yang kelima adalah nilai tengah atau midpoint, yang dimana serangkaian data mentah ini yang termasuk yang sudah diurutkan, sudah disajikan dalam bentuk terkelompok dalam bentuk distribusi frekuensi. Maka sifat keaslian data tersebut sudah hilang. Bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara meratakan batas kelas yang bersangkutan. Dalam arti yaitu rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya, yang dimana nilai tengah sama dengan batas bawah kelas dengan batas atas kelas sama dibagi 2. Selanjutnya ada jenis distribusi frekuensi, yang dimana ada 2 jenis distribusi frekuensi, yang itu yang pertama distribusi frekuensi kumulatif, yang dimana distribusi frekuensi kumulatif ini merupakan data statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, yang dimana dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama frekuensi kumulatif atas atau FKA, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. Yang kedua adalah frekuensi kumulatif bawah atau FKB, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari atas ke bawah. Yang kedua ada distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif ini adalah jenis statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka presentasi. Nilai presentasi ini dihitung dengan menggunakan rumus P dengan persen sama dengan frekuensi kali 100 sama dengan bagi jumlah data. Dan selanjutnya adalah tahapan penyusunan tabel frekuensi, yang dimana akan dijelaskan oleh Anggiko Bisara. Terima kasih Septian. Baik, saya lanjutkan di tahapan penyusunan tabel frekuensi. Secara umum, langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah
Menyusun urutan dari data yang diobservasi dari yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, tentukan nilai maksimum atau terbesar dan nilai minimum atau terkecil dari data mentah. Kemudian hitunglah rentang atau jangkauan atau range dengan menggunakan rumus R sama dengan X max dikurangi X min. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas atau K dengan rumus Stargess, yaitu dengan K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Setelah itu, di nomor 4, menentukan panjang atau lebar atau ukuran kelas interval dari tiap-tiap kelas dengan rumus CI merupakan bilangan bulat yang mempunyai nilai kelipatan 3 atau 5 yang diperoleh dengan cara membulatkan ke atas dari hasil perhitungan, yaitu CI sama dengan R per K. Yang kelima, menentukan batas-batas kelas serta memasukkan setiap individu atau item dari data yang diobservasi ke dalam kelas yang bersangkutan. Menentukan batas-batas kelas, yaitu dengan TBK sama dengan BBK 0,5 skala terkecil, TAK sama dengan BAK plus 0,5 skala terkecil, panjang interface kelas sama dengan TAK dikurangi TBK. Keterangan TAK adalah tepi atas kelas, TBK adalah tepi bawah kelas, BAK adalah batas atas kelas, dan BBK adalah batas bawah kelas. Tahapan penyusunan tabel frekuensi yang selanjutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri atas kolom interface, kelas, teli, dan frekuensi. Yang ketujuh, menghitung jumlah frekuensi dengan teli dalam kolom teli sesuai dengan banyaknya data, lalu isi kolom frekuensi sesuai dengan teli. Jenis grafik frekuensi. Di sini ada histogram. Pada histogram, data tidak lagi disajikan dalam bentuk tabel-tabel, melainkan dalam bentuk diagram. Penyajian dalam bentuk diagram ini memudahkan setiap orang yang ingin membaca data dengan cepat. Hanya saja, informasi yang diperoleh oleh pembaca tidak lagi jelas dan rinci. Yang kedua ada poligon. Sama seperti histogram, poligon digambar pula dalam suatu bagan salib atau sumbu dengan angka, angka ordinat, dan absis yang sama. Hanya saja masing-masing kelas berikut tidak dilukiskan dalam bentuk 4 persegi panjang, melainkan dalam bentuk garis yang menghubungkan tiap titik tengah masing-masing kelas. Masih jenis-jenis grafik frekuensi. Yang ketiga ada kurva Ogive, suatu bentuk grafik. Distribusi frekuensi merupakan garis patah-patah yang menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif dari tiap-tiap kelasnya. Berikut ini adalah data dari nilai rapot kelas 12 semester 1 dan 2 milik Budi Dorimi. Penyelesaian kasusnya. Pembuatan distribusi frekuensi dengan Microsoft Excel, yaitu 1. Masukkan data pada range A3/A52. Yang kedua, masukkan bin batas atas pada range C4/C8. Yang ketiga, ada pilih menu data pada menu utama. Yang keempat, ada pilih data analisis. Yang kelima, pilih histogram pada analisis tools. Yang keenam, ketik kotak dialog muncul yang terdiri dari pada kotak input rank sorot A3 sampai A52. Selanjutnya pada kotak bin rank sorot C4 sampai C8. Selanjutnya pada kotak output rank ketik C10. Lalu berikan tanda cek pada kumulatif persentase dan terakhir berikan tanda cek pada chart output kemudian klik OK.
Setelah tahapan-tahapan berikut yang setelah tadi kita buat, terbentuklah hasil data nilai rapot kelas 12 semester 1 dan 2 milik Bode Doremi seperti di gambar berikut. Di sini kita lihat histogram nilai rapot kelas 12 semester 1 dan milik Bode Doremi. Selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya, Madi Rama. Baik, terima kasih Anggiko. Jadi selanjutnya selain menggunakan aplikasi Microsoft Excel, kami juga menggunakan aplikasi IBM SPSS yang merupakan salah satu aplikasi pengolahan data yang digunakan saat ini. Yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, masukkan data pada variabel data underscore nilai dari nomor 1 sampai dengan 50. Kemudian yang kedua, klik menu Analyze. Yang ketiga, klik statistik dan klik ukuran statistik yang diinginkan. Dan klik Continue. Yang keempat, klik Chart. Pilih histogram dan klik Continue. Kemudian yang kelima, klik OK. Jadi sesuai dengan gambar, begini hasil input yang telah kami masukkan ke dalam IBM SPSS dari range nilai 1 sampai dengan 50. Kemudian kami juga menginput nilai batas atas daripada nilai si Budi Doremi. Kemudian setelah semua nilainya diinput, selanjutnya hasil output dari pengolahan data nilai semester 2 dan juga 1 kelas 12 dari Budi Doremi ini seperti berikut ini, yaitu frekuensi statistiknya terdiri dari 50 nilai, kemudian data nilai dari frekuensi, persen, data valid, dan juga data presentasi yang kumulatif dapat dilihat di tabel berikut ini. Kemudian selain juga tabel, kami juga mencoba output berupa diagram, yaitu diagram histogram, dan dengan hasil seperti berikut ini. Jadi kira-kira hasilnya hampir sama dengan hasil output dari histogram Microsoft Excel. Jadi demikian presentasi dari kelompok 1. Kami, Maderama, Septian, dan Anggiko mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan semoga ke depan dapat meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Om Santi 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 Om. Terima kasih.